Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Kansa Sutra Maritza, biasa dipanggil Sutra. Saya dari kelas 11F atau dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi yang saya buat, yaitu tentang dampak negatif informatika dalam bidang ekonomi. Sebelum saya ke intinya, saya akan membahas tentang latar belakang dampak informatika dalam bidang ekonomi. Latar belakang informatika dalam bidang ekonomi bukanlah hal yang terjadi secara instan, melainkan merupakan hasil dari serangkaian perkembangan historis dan teknologi yang saling terkait. Secara singkat, dampak informatika pada ekonomi berasal dari digitalisasi informasi, lalu dipercepat oleh konektivitas internet, didukung oleh globalisasi, dan kini semakin terintegrasi dengan teknologi canggih seperti AI. Mengapa ekonomi termasuk dalam dampak informatika? Bidang ekonomi termasuk dalam dampak informatika karena informatika menjadi mesin pendorong utama yang mengubah cara ekonomi beroperasi, menciptakan peluang dan tantangan baru yang sebelumnya tak pernah ada. Dampaknya tidak hanya terbatas pada sektor teknologi, tetapi ke seluruh aspek perekonomian, dari produksi hingga konsumsi. Singkatnya, informatika bukan sekedar alat pendukung, tetapi merupakan kekuatan transformasional yang fundamental bagi ekonomi modern, menjadikannya yang tak terpisah dari kajian ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua dampak negatif informatika dalam bidang ekonomi. Yang pertama, ada pengurangan tenaga kerja manusia. Pengurangan tenaga kerja manusia mengacu pada proses di mana pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia digantikan oleh teknologi otomatisasi dan robotika. Fenomena ini sering terjadi akibat kemajuan di bidang teknologi dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produktivitas dan mengurangi biaya operasional bagi perusahaan. Selain memiliki dampak positif bagi perusahaan, ini juga memiliki dampak negatif bagi manusia. Banyaknya manusia yang kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran karena pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia digantikan oleh robot-robot yang mengerjakan pekerjaan manusia. Yang kedua, ada kesenjangan harga jual antara online dan offline. Informatika menciptakan kesenjangan harga yang signifikan antara produk di toko online dan produk di toko offline. Toko online dapat menjual lebih murah karena biaya operasionalnya lebih rendah. Hal ini mengancam keberlangsungan bisnis konvensional dan mendominasi pasar, bahkan oleh perusahaan asing. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari dampak negatif informatika dalam bidang ekonomi. Yang pertama, tadi ada pengurangan tenaga kerja manusia. Contohnya ada kasir di supermarket, operator pabrik, atau bahkan customer service. Kini banyak yang digantikan oleh mesin swalayan, robot, atau chatbot. Hal ini menyebabkan pengangguran struktural karena keterampilan mereka menjadi tidak relevan. Yang kedua, ada kesenjangan harga jual antara online dan offline. Contohnya, pedagang kecil di pasar tradisional yang tidak memiliki akses internet atau tidak tahu cara berjualan online akan kalah bersaing dengan pedagang lain yang memiliki toko di marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Mereka yang tidak menguasai teknologi cenderung tertinggal secara ekonomi. Contoh lainnya seperti influencer dan pedagang kaki lima. Walaupun mereka sama-sama berjualan basreng, yang akan lebih untung adalah influencer karena dia melalui teknologi informatika. Walaupun informatika dalam bidang ekonomi ini banyak sisi negatifnya, tapi kita tidak boleh melihat dari sisi negatifnya saja, karena informatika dalam bidang ekonomi ini juga banyak dari sisi positifnya, seperti meningkatkan efisiensi bisnis dan menciptakan akses pasar yang lebih luas. Jadi karena adanya informatika ini, kita bisa berjualan hingga ke luar negeri atau yang dari luar negeri bisa ke dalam negeri.
kesimpulan dan upaya yang harus dilakukan. Secara keseluruhan, informatika berfungsi sebagai pedang bermata dua. Ia membawa potensi pertumbuhan dan inovasi yang luar biasa, namun juga menimbulkan tantangan sosial dan ekonomi yang signifikan, yang memerlukan kebijakan dan strategi yang bijak untuk mengelola dampaknya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan literasi digital. Ini adalah fondasi utama dalam upaya yang harus dilakukan. Karena literasi digital bukan hanya tentang cara menggunakan gawai atau internet, bukan cara menggunakan AI, bukan cara menggunakan HP hanya seperti kayak gitu aja, tetapi juga tentang kemampuan berpikir kritis, mengevaluasi informasi, dan bertransaksi secara aman. Sekian penjelasan dari saya, kurangnya mohon maaf, lebihnya alhamdulillah. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.